Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa hadana lil Islam wa ja'alana min ummati khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan memberikan kita kesehatan sehingga saya dapat membuat video ini dan kalian dapat menontonnya dalam keadaan yang insya Allah penuh berkah dan rahmat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita memperhatikan sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, namun sering kita lalaikan penggunaannya. Apa itu? Yaitu lisan. Lisan adalah anggota tubuh kecil, namun ia merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan lisan, kita bisa berbicara, berkomunikasi, menyampaikan kebaikan, bahkan menebarkan kasih sayang. Namun, dengan lisan juga, manusia bisa tergelincir ke dalam dosa besar, seperti menyakiti hati orang lain, menebar fitnah, gosip, dan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pedoman yang luar biasa bagi kita semua, di mana Rasulullah menghimbau kita agar senantiasa berkata baik. Jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, seringkali kita tidak menyadari bahwa dosa yang paling mudah dilakukan itu justru berasal dari lisan. Betapa banyak orang yang saling bermusuhan hanya karena kata-kata. Betapa banyak persaudaraan yang rusak hanya karena fitnah dan gosip. Bahkan betapa banyak amal ibadah seseorang itu sia-sia karena lisannya menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat tanpa dipikirkan bahayanya, namun karenanya ia bisa terjerumus ke dalam neraka yang lebih jauh dari jarak timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, hanya karena satu kalimat yang tidak dipikir panjang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Begitulah bahayanya lisan jika ia tidak dijaga. Di zaman sekarang, menjaga lisan bukan hanya menjaga ucapan yang keluar dari mulut kita, tapi juga dari lisan digital, yaitu jari-jari kita yang menulis atau mengetik di media sosial. Status, komentar, atau pesan yang kita tulis itu bisa menyakiti orang lain dan menimbulkan fitnah. Maka prinsipnya sama, jika tidak bermanfaat, lebih baik diam, atau lebih baik tidak mengetik. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ucapan seseorang merupakan cerminan dari isi hatinya. Lisan yang lembut menandakan hati yang bersih, sebaliknya, lisan yang kotor menandakan hati yang penuh kebencian. Oleh karena itu, menjaga lisan sama artinya dengan menjaga hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang keluar melainkan selalu ada di dekatnya malaikat yang selalu siap mencatat. Artinya, setiap kata yang keluar dari mulut kita tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kelak segala ucapan yang kita keluarkan akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Maka dari itu, mari kita berhati-hati dalam berbicara. Sebelum berbicara, tanyakan 3 hal ini pada diri sendiri. 1. Apakah yang akan saya ucapkan ini benar? 2. Apakah yang akan saya katakan ini baik? 3. Apakah yang akan saya ucapkan ini bermanfaat? Jika tidak memenuhi 3 kriteria ini, maka lebih baik diam. Karena diam itu emas.
Apalagi lisan itu dapat melukai diri kita sendiri dan orang lain. Menjaga lisan memiliki banyak manfaat. Pertama, hati menjadi tenang karena kita tidak menimbulkan permusuhan. Kedua, hubungan sosial menjadi harmonis karena kita menyebarkan kata-kata yang baik. Ketiga, amal ibadah kita terjaga karena tidak dicampuri dosa lisan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak lurus iman seseorang hingga lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa kualitas iman seseorang bergantung pada seberapa baik ia menjaga lisannya. Teman-temanku yang aku cintai dan insya Allah dicintai oleh Allah juga, menjaga lisan memanglah tidak mudah, tetapi sangat mungkin jika kita mulai dengan membiasakan diri. Mulailah dari hal-hal yang sangat sederhana, seperti mengurangi bicara sia-sia, dan kedua, hindari gibah, fitnah, dan gosip. Dan yang ketiga, membiasakan diri untuk lisan itu senantiasa berzikir dan selalu menebar kebaikan dan kasih. Ingatlah, satu ucapan bisa menjadi pahala yang besar, seperti Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Dan juga satu kata pula bisa menjadi dosa yang besar, seperti fitnah, gosip, atau ejekan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisannya, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan jauh dari permusuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.